Saudara-saudara sekalian, saat ini saya menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, mengenang almarhum yang sudah pergi mendahului kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam suasana rasa duka yang mendalam, karena kemarin kita mendengar bahwa pendeta Wilhelmus Latumahina telah dipanggil Tuhan. Itu sebabnya saya atas nama pribadi dan juga keluarga mengucapkan selamat jalan kepada pendeta pejuang iman, pahlawan iman yang bisa dapat disebut, sebab mendengar dan melihat secara nyata pelayanan beliau itu luar biasa sebagai seorang gembala, seorang penginjil, seorang organisatoris di lingkungan umumnya Kristiani maupun pada khususnya sebagai seorang gembala penginjil yang kita tahu bersama beliau begitu giat dalam melayani Tuhan. Semoga Tuhan menyertai keluarga, berikan penghiburan, kekuatan, istri dan anak-anak melanjutkan pelayanan yang ada di Sarua, di Tangerang Selatan. Tuhan Yesus menyertai. Kita tahu, kenal baik dengan hamba Tuhan ini, seorang yang dipakai Tuhan. Dia adalah pencipta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, dan lagu ini memberikan satu semangat yang begitu luar biasa bagi setiap orang-orang yang menyanyikan lagu ini. Saya juga dalam setiap pelayanan selesai khotbah sering menyanyikan lagu ini dan merasa bagaimana kekuatan Tuhan itu selalu ada dan memberikan dorongan, memberikan suasana yang memberikan semangat yang baru bagaimana kita melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, kita nggak bisa lagi melayani. Itu sebabnya cukup kehilangan. Dan juga saya melihat dan banyak mendengar kawan-kawan merasa kehilangan dengan kepergian pendeta Wilhelmus Latumahina yang seringkali kami sapa dengan Om Emus, pendeta Emus. Sudah lama saya kenal beliau sejak tahun 92 ketika saya masuk Jakarta, dan beliau mengunjungi tempat kami, rumah kami, pastori kami yang ada di Reni Jaya dulu di Pamulang, ngobrol dengan papi kami, opa kami sebagai gembala yang ada di Reni Jaya Pamulang. Jadi satu kesan yang sangat tidak saya lupakan, ya, saya sangat ingat itu, dia berdoa makan aja sambil menangis. Begitu seriusnya, saudara, kalau dia mau berhadapan dengan Tuhan.
hadirat Tuhan itu ada senantiasa. Cuma doa makan aja. Begitu serius. Dan itulah kesan yang bisa saya ambil ketika saya bertemu pertama kali. Sesudah itu kami sama-sama melayani. Beliau seringkali menginjil ke Lampung. Beliau sama-sama dengan saya juga aktif di Asosiasi Pendeta Indonesia dalam pelayanan organisasi API, dan banyak kesan-kesan bersama beliau ya. Walaupun beliau lebih tua, lebih senior, tapi dia menganggap kami sebagai kawan. Seringkali kami nongkrong di rumah-rumah kopi dan ngobrol tentang pelayanan. Jadi begitu luar biasa kami mengenal beliau. Ini adalah beliau adalah almarhum yang setia melayani selagi dia hidup. Nah, dia punya lagu itu sangat luar biasa. Ya, satu lagu yang diciptakan itu memberikan semangat yang luar biasa. Itu sebabnya rasa duka cita yang mendalam juga ini yang kami rasakan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, kami tahu keluarga, anak-anak semua merasa kehilangan, tapi kami juga merasa kehilangan, sehingga yang menguatkan kita semua hanyalah firman Tuhan. Amin. Jadi mari saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, indah sekali ayat ini yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saya membaca ayat ini, kemudian saya renungkan bahwa betapa berharganya hidup ini, apalagi kalau orang yang dikasihi Tuhan itu mati, saudara. Berharga di mata Tuhan. Mungkin di dunia ini orang bisa terhina oleh karena kedudukan sosial, dia miskin, dia dalam keadaan difabel atau sebagainya, dia seorang yang rendah, dia tidak ada harganya, saudara. Tapi kembali firman Allah yang kita baca ini, saudara, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan, kemudian saya bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa sih Tuhan harga manusia itu? Sehingga ayat ini berkata berharga di mata Tuhan. Jawaban Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya ketika saya belajar tentang Injil, tertulis dalam Matius 16 ayat 26, Markus 8 ayat 36, Lukas 9 ayat 25. Di sana dikatakan, saudara, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini, seisi dunia ini, kalau jiwanya binasa? Terjemahan lain berkata, apa untungnya orang memperoleh seisi dunia ini kalau jiwanya binasa? Saudara, apa artinya orang nggak masuk surga, saudara? Walaupun dia seorang yang kaya. Kekayaan, kalau kita lihat orang kaya yang ada di dunia ini, di Amerika sana banyak orang kaya. Dirilis dalam lembaga penelitian Amerika Serikat bernama Hunus. Dalam lembaga penelitian di Amerika Serikat yang bernama Hunus, ada beberapa orang yang terkaya di dunia, saudara. Mari kita bandingkan ya, saudara-saudara, orang aja yang memiliki kekayaan seantero dunia ini, seperti Jeff Bezos, itu memiliki kekayaan 140 miliar. Bernard Arnault, itu kekayaannya 107 miliar dolar Amerika Serikat. Bill Gates yang kita tahu toko Microsoft, dia memiliki kekayaan 106 miliar dolar. Kemudian Mark Zuckerberg, toko daripada Facebook yang selalu kita pakai secara online, kita dengar bahwa dia tidak mengakui kalau dia beragama, tapi dia seorang Yahudi. Kekayaannya 84
miliar dolar, saudara-saudara. Masih seorang yang muda. Jadi kita bayangkan kalau dirupiahkan, saudara-saudara, hampir 2000 triliun seperti kekayaan Jeff Bezos itu, Bernard Arnold. Kalau Bill Gates, saya baca itu kekayaannya 1.400 sekian dolar Amerika Serikat. Jadi udah 1.400 miliar dalam rupiah, saudara. Kalau dalam dolar itu 106 miliar dolar Amerika. Jadi kita lihat itu kekayaan, belum yang lain-lain. Baru di Amerika, saudara. Belum di Cina seperti kekayaan Jack Ma di Indonesia, kekayaan toko jarum Bapak Michael di sana dan sebagainya. Saudara, walaupun dihitung seluruh orang-orang kaya di dunia ini, saudara, ditambah lagi bukan dimiliki oleh orang, dalam sumber daya alam, kandungan alam dalam dunia ini, saudara-saudara, ditambah dengan itu tidak sebanding dengan berharganya saudara dan saya. Harga saudara dan saya memiliki harga yang melebihi seantero dunia ini, saudara. Jadi kita jangan main-main. Hidup kita ini, saudara, itu sangat-sangat berharga dari apa yang dimiliki oleh seantero dunia ini, baik kekayaan manusia maupun kekayaan alam, tidak tertandingi dengan kehidupan, bahkan kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kematian itu bukan satu perkara habis perkara dalam dunia ini, saudara, tetapi adalah merupakan jembatan emas untuk kita menuju kepada satu kehidupan yang baru. Itu, saudara. Jadi jawaban Tuhan itu begitu indah, bahwa kematian orang yang dikasihi itu Tuhan itu sangat-sangat berharga. Ya. Persoalan yang kedua yang saya tanyakan, jadi orang yang dikasihi, siapa aja orang yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara? Ya. Siapa aja orang yang dikasihi Tuhan sehingga sangat berharga? Dia punya harga itu melebihi kekayaan alam dan kekayaan-kekayaan yang ada, yang dimiliki oleh manusia. Saudara, Yesus berkata, dia memerintahkan, dia beri satu perintah baru. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 14, saudara, aku memberikan perintah yang baru, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, saudara. Dengan demikian, kalau kita saling mengasihi, berarti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga saudara-saudara, kita harus mengasihi saudara-saudara. Jadi bagaimana hidup kita untuk berharga di mata Tuhan? Kita harus menjalankan perintah yang baru, yaitu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Yohanes 15 ayat 9. Kalau kita baca di sana, saudara, menjelaskan seperti Bapa mengasihi aku, kata Yesus, ya. Seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihi kamu, ya. Jadi aku mengasihi kamu dan kamu harus saling mengasihi supaya dunia tahu. Itu kata Yesus. Jadi Yesus mengasihi saudara dan saya, menjadikan hidup kita berharga di mata Tuhan. Nah, ini kita bandingkan satu ayat, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata apa di sana? Jikalau ada orang yang berkata aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya, maka firman Allah berkata, Alkitab berkata, dia adalah seorang pendusta, sama dengan pembohong, sama dengan penipu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, orang yang mengasihi Allah berarti dia mengasihi manusia. Kalau dia mengasihi Allah, dia katakan secara vertikal, secara horizontal, sesama manusia juga dia harus mengasihi. Itu kata firman Allah. Kita akan tidak menjadi pendusta, kata firman Allah, jikalau
kita katakan, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus, tapi saudara kita benci, kita seorang pendusta. Ya, dijelaskan di situ dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, bagaimana yang kelihatan aja dia benci, sesama aja dia benci, Allah yang tidak kelihatan, bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Itu ada anak kalimat selanjutnya yang menjelaskan demikian. Jadi agak sukar, agak susah kalau bagaimana Allah yang tidak kelihatan dia harus kasihi. Saudara, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan juga mengasihi kita. Ini yang membuat hidup kita berharga, saudara. Karena Tuhan telah mengasihi kita, tetapi tidak titik di situ, tidak berhenti di situ, tetapi kita juga harus saling mengasihi oleh Tuhan. Jadi saya percaya firman Allah begitu indah bagi kita. Seperti Paulus berkata, hidupku bagiku adalah keuntungan. Hidupku adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Jadi bagi Paulus mati adalah keuntungan. Karena apa? Hidupnya bagi Kristus. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani dengan sungguh. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak usah takut bahwa hidup kita adalah hidup yang ada di dalam keuntungan. Jadi kesempatan ini, opportunity, adalah merupakan profit taking bagi kita. Kita bisa mengambil satu keuntungan di situ. Dan saya percaya kehidupan kita yang berarti dalam Tuhan ini kita tidak sia-siakan, tapi kita melayani. Teringat dengan hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Luar biasa pujiannya bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, ucapan saya, ucapan rasa duka saya, dan juga firman Allah yang bisa kita sharing, kita dengarkan bersama, menguatkan kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati.